Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khitamil anbiya'i wal mursalin wa rahmatillahi ta'ala lil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق الله العظيم. وقال الإمام البصيري في بردته فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya, karena hingga detik ini Allah masih menggerakkan hati kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan ibadah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah pernah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa juga mari sama-sama kita untuk senantiasa memperbanyak salawat dan salam kita kepada Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua tentang majelis daripada Sirah Nabawiyah, atau yang sering terkenal dengan perjalanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sampaikan tentang hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urgensi pentingnya bagi kita untuk mengenal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung beliau dengan sanjungan yang sangat tinggi, sanjungan yang sangat agung yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Kalau kita artikan kemarin bahwasanya ayat ini mengandung makna yang sangat dalam. Artinya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang terdapat pada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya melebihi daripada akhlak mulia itu sendiri. Karena Allah mengatakan la'ala khuluqin azim. Artinya puncak daripada akhlak mulia itu telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga telah kita sampaikan bahwasanya kita sudah sepakat tema yang kita kaji pada Sirah Nabawiyah ini adalah sebuah kitab yang sangat mulia, kitab yang berjudul Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kitab yang berisi tentang sifat-sifat akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu akhlak secara zahir maupun akhlak lahir beliau. Artinya dalam kitab ini akan kita jumpai hadis-hadis tentang bagaimana sih deskripsi daripada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya semakin kita mencintai, semakin kita kenal dengan beliau lebih dekat,
sesungguhnya ketaatan itu akan terasa semakin untuk terus kita maksimalkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ditulis oleh salah satu ulama hadis yang masyhur yang bernama Muhammad bin Isa As-Sulami At-Tirmidzi atau At-Turmudzi. Beliau lebih dikenal dengan gelar Abu Isa dengan laqab At-Turmudzi karena beliau lahir di sebuah kota yang bernama Turmuz atau Tirmiz. Itu kalau kita lihat di peta sekarang, posisi tempat lahirnya Imam At-Turmudzi ini adalah di kota bagian Uzbekistan. Makanya beliau digelar dengan At-Turmudzi karena beliau lahir di kota yang namanya Turmuz. Biasa itu Pak kan. Kalau para ulama itu biasanya lebih dikenal namanya dengan kota kelahirannya daripada nama aslinya. Itu Pak kan. Terkadang kita lebih sering kenal dengan nama panggilannya, nama gelarnya, nama lakopnya daripada nama aslinya. Tidak ada masalah. Itu termasuk salah satu budaya ataupun adat istiadat orang Arab pada saat itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat saja Imam Abu Isa At-Tirmidzi ini beliau lahir pada tahun 209 Hijriah. 209 Hijriah. Sekarang kita sudah 1444 Pak ya. Dan wafat pada tahun 279 Hijriah. Artinya sudah hampir 1200 tahun yang lalu ya, beliau wafat. Tetapi sumbangsi ilmu beliau, karya beliau, pemahaman beliau, pemikiran beliau sampai hari ini masih kita nikmati. Artinya begitulah para ulama Bapak Ibu sekalian, meskipun jasadnya sudah wafat, sudah mati, tetapi nama beliau sampai hari ini masih harum di kalangan kita semua. Tapi untuk dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Tirmidzi adalah kitab yang kita pelajari hari ini. Pada malam hari ini nama kitabnya Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan juga beliau menulis sebuah kitab hadis, kumpulan-kumpulan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi, ya, Sunan At-Tirmidzi. Kitab ini juga merupakan salah satu kitab rujukan bagi ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dalam ilmu kalangan orang-orang ilmu hadis ada disebut dengan istilah kutubus sittah, gitu kan. Kitab-kitab yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam hadis-hadis sahih. Ya. Ada kitab Sahih Bukhari, kan? Kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga Imam Tirmidzi. Berarti beliau termasuk ulama besar. Apalagi beliau fokus dari tentang ilmu-ilmu hadis. Maka sungguh mulia bagi kita untuk bisa sedikit mungkin untuk membaca sekaligus meresapi daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini. Baik, langsung saja kita baca hadis-hadis yang terkandung dalam kitab ini, yang pada intinya nanti hadis ini adalah menggambarkan tentang deskripsi fisik daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu kita untuk ketahui? Tadi sudah disampaikan agar kita lebih kenal lebih dekat. Tidak hanya kita dengar Rasul itu pemurah, ya kan? Rasul itu penyayang, Rasul itu penyabar, Rasul itu dermawan. Tetapi terkadang kita penasaran gitu Pak kan. Bagaimana sih tubuh Rasul itu? Itu kan sebuah pertanyaan. Kalau cocok kita ikuti, gitu Pak kan. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. An Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah laysa bit tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyad wala bil abyadil amhaq
wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanatan fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si sanatan wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Ini hadis yang pertama tentang deskripsi daripada postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh salah satu sahabat Rasul yang bernama Anas bin Malik. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar Pak ya. Anas bin Malik salah satu kerabat daripada Rasul. Terlebih lagi Anas ini adalah seorang pembantu khadim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bekerja semenjak beliau kecil, sudah hidup dengan Rasul ketika usia mungkin 8 tahun atau 10 tahun. Selama kurang lebih 10 tahun beliau mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bisa kita bayangkan kalau orang sudah bersama orang lain selama 10 tahun, itu saya rasa sudah kenal dekat lah Pak ya. Bagaimana tubuhnya, bagaimana kulitnya, bagaimana gerakannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya. Pada kesempatan ini Anas menceritakan tentang karakter fisik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi. Itu yang pertama. Rasulullah bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi dan terlalu pendek. Ini masih artinya Pak ya. Kemudian kulitnya tidak terlalu putih. Kulitnya tidak terlalu putih. Namun tidak terlalu gelap kecoklatan. Jadi ketika saya bacakan, mungkin Bapak bisa juga sambil menghayal lah itu. Bisa dibayangkan. Bisa itu Pak ya. Karena dulu belum ada foto Pak kan. Kemudian rambutnya ikal, tidak terlalu keriting. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting. Namun tidak pula lurus kaku. Jadi tidak lurus dan juga kaku, tidak kaku. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul pada usia 40 tahun. Beliau menetap untuk berdakwah di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala pada usia 60 tahun. Pada akhir hayatnya, di akhir hayatnya, rambut dan jenggot beliau yang beruban itu tidak lebih dari 20 helai rambut. Ya. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah arti daripada hadis yang pertama. Tadi sudah disampaikan bahwasanya dari segi panjangnya dulu Pak kan. Karena penasaran kita Pak kan, kira-kira berapa meter sih kira-kira panjang Rasul itu? Apakah Rasul pendek? Apakah Rasul tinggi? Ternyata dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Rasul itu ketika berada di kalangan, di sebuah komunitas kaum manusia ya, yang tinggi-tinggi, Rasul itu tidak lebih rendah dari mereka. Itulah kira-kira. Kalau mungkin dulu rata-rata tinggi orang 2 meter, ya kan? 190, 180, 2,10. Mungkin Rasul bisa kita katakan lebih dari itu. Dan juga tidak terlalu tinggi-tinggi kali. Bisa dipahami itu Pak kan? Yang penting ketika Rasul berada di sebuah komunitas, di kalangan orang yang tinggi-tinggi, Rasul tidak terlihat terlalu pendek. Bisa mungkin sama atau bisa mungkin melebihi. Karena di sini tidak disebutkan ukurannya. Apa? Tidak ada 20 berapa senti atau berapa meter. Kalau tadi disebutkan ukuran meternya kan sudah jelas 2 meter misalnya. Tapi riwayat tidak ada di sini dikatakan tentang ukurannya berapa senti ataupun berapa meter. Tetapi Anas hanya menggambarkan
Rasul itu tidak terlalu tinggi, dan ketika Rasulullah SAW berada di orang-orang yang pendek, Rasul tidak menjadi lebih pendek. Jadi kalau bisa kita bilang ideal lah Bapak Ibu sekalian tinggi Rasul itu, ya, sehingga tidak terlihat ada aibnya. Tak pernah kita dengar Pak kan, Rasul kalian itu kok pendek kali, Rasul kalian itu kalau tinggi kali. Tidak ada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang non-Muslim ketika hidup di masa Rasulullah SAW itu melihat aib sedikit pun pada diri Rasulullah SAW. Maka ada sebuah syair penyair Rasul yang bernama Hasan bin Sabit. Nah, ini syairnya juga sudah sering kita dengar Bapak Ibu sekalian, ketika mengatakan wa atyabu minka lam tara qattu ain, atau wa ahsanu minka lam tara qattu ain, wa atyabu minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Ini kesaksian daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Tak pernah mata ini memandang yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah mata ini melihat, memandang yang lebih indah daripada Rasul. Dan belum pernah ada wanita di muka bumi ini yang melahirkan yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Rasul itu dilahirkan, diciptakan itu jauh daripada aib. Tidak ada aib, tidak ada cacat sedikit pun. Seolah-olah Rasul itu ketika dilahirkan sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kehendaknya. Itulah Bapak Ibu sekalian kesaksian daripada sahabat Rasulullah SAW ketika mereka bersama dengan Rasul. Itu bentuk salah satu pujian daripada penyair-penyair pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tadi tingginya sudah, ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kemudian dikatakan di sini kulitnya tidak terlalu putih namun tidak terlalu gelap kecoklatan. Bisa dibayangkan Pak ya. Jadi putih ini kan terkadang ada yang putih sekali, ada yang putih saja. Kalau kita lihat orang yang terlalu putih, nampak dia. Ada yang putih enak untuk dipandang, indah dia, sesuai dengan tubuhnya. Jadi Rasulullah SAW itu dalam hadis ini dikatakan tidak terlalu putih sekali. Artinya putihnya itu kita katakan sedang-sedang saja. Namun sedangnya itu tidak menunjukkan bahwasanya kulit Rasul itu hitam. Itu kan? Sehingga tidak ada untuk aib, tidak ada aib bagi dia untuk dicela. Putihnya normal, tidak hitam, apalagi tidak berwarna coklat. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasul itu sempurna, sempurna tingginya, sempurna warna kulitnya. Sesungguhnya memang manusia ini kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh telah aku ciptakan kalian, kata Allah, manusia itu dengan sebaik-baik rupa, itu bahkan sebaik-baik bentuk, sehingga tak boleh di antara kita satu sama lain, apalagi sesama Muslim, untuk saling biasanya Pak, ras ya, saling mengejek. Itu kan sesuatu yang sangat dibenci oleh agama Islam, kulit hitam dengan kulit putih. Kenapa? Itulah ciptaan Allah, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan ada kulit manusia putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya kuning langsat katanya. Untuk apa kata Allah? Lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling bersilaturahmi, bukan untuk saling mencaci. Kau orang hitam sana, kau orang putih di sana. Tidak. Karena Rasulullah SAW menegaskan
tidak ada kemuliaan antara hitam dengan putih, Arab dengan non-Arab, kecuali takwa. Illa bit takwa. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kata Allah Subhanahu wa taala bukan yang kulitnya putih, bukan yang kulitnya hitam Bapak sekalian, bukan yang orang yang Arab, orang apa lagi? Orang yang berdarah biru katanya. Berdarah biru, yang berdarah merah, tetapi orang yang paling bertakwa itulah yang paling Allah muliakan di muka bumi ini. Baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikal, tetapi tidak terlalu keriting. Bisa dibayangkan Pak ya? Rambut Rasul itu tidak lurus sekali ya, sehingga terlihat kaku, dan juga tidak terlalu keriting ya. Atau mungkin bahasa sekarang itu Pak kan ada rambutnya digimbal gitu ya. Ibarat mungkin, mohon maaf ya, kita bukan mengejek atau bukan memberikan contoh, itu biasanya orang-orang Afrika gitu kan. Rambutnya itu kan memang dari kecil memang bawaan mereka gitu Pak kan. Memang gennya seperti itu. Ketika panjang rambut mereka itu keriting semua, bulat-bulat gitu. Sehingga kalau panjang terlihat mungkin jelek. Tapi kalau sekarang kan sudah bisa semua rambut itu dimodif kan. Bisa jadi hitam, besok putih, besok biru, kan. Bahkan sekarang rambut itu bisa dicangkok kan. Nggak tumbuh bisa menjadi tumbuh. Itulah canggihnya zaman sekarang. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rambut beliau itu mungkin ketika dipandang indah nampaknya, elok nampaknya. Tidak terlalu lurus kaku, juga tidak terlalu ikal, sehingga ketika panjang, kalau rambut keriting itu kan kurang indah nampak, kurang baik. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ada hadis juga disampaikan bahwasanya rambut Rasul itu ternyata panjang Bapak Ibu sekalian, ya panjang. Kalau Rasul itu tidak lagi pangkas, rambutnya sampai ke telinga katanya, ya. Sampai menutupi telinga, sampai ke bahu. Kalau beliau pangkas itu sampai ke ujung telinganya, tapi tertutup. Itulah gambaran daripada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terlalu lurus, kaku, dan juga rambutnya ikal tapi tidak terlalu keriting. Jadi ideal lah, kalaupun panjang rambutnya, elok nampaknya, indah untuk dipandang. Kemudian ibu sekalian, di sini dikatakan oleh Anas bin Malik, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul itu di usia 40 tahun. Ya. Ini hal yang sudah lumrah kita ketahui, bahwasanya Rasul itu ketika mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah, ya, pertama kali wahyu turun ketika usianya 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena 40 tahun adalah usia yang matang Bapak Ibu sekalian. Usianya matang. Jadi kalau mungkin sekarang bahkan nggak tahu apakah menjadi bupati atau gubernur itu syarat harus 40 tahun, saya rasa nggak itu Pak kan. Sekarang pun anak muda sudah bisa menjadi gubernur ataupun bupati. Tetapi dikatakan salah satu kenapa Rasul diangkat di usia 40 tahun karena memang usia 40 tahun adalah usia yang matang, matang untuk berpikir, matang untuk memberikan kebijakan, ya, matang untuk memutuskan segala sesuatu. Itulah umur orang-orang dewasa. Kemudian dikatakan di sini, beliau menetap berdakwah di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Artinya 10 tahun berdakwah di Mekah dan 10 tahun berdakwah di Madinah. Mungkin kita sedikit bingung karena ada juga pendapat mengatakan Rasul itu di Mekah selama 13 tahun, 10 tahun di Madinah, sehingga lamanya dakwah Rasul adalah 23 tahun. Tetapi di sini para ulama, maksud daripada hadis Anas bin Malik ini, dakwah Rasul di Mekah selama 10 tahun itu adalah dakwah beliau secara terang-terangan Bapak sekalian, ya. Karena kalau kita lihat fase-fase dakwah Rasul itu kan terbagi dua, kan? Ada dakwah namanya dakwah sirriyah,
dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, itu di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dakwah antar keluarga, dakwah antar kerabat terdekat. Belum berani untuk menampakkan kepada khayalak ramai. Takut, masih takut, dan mungkin belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah di tahun keempat sampai tahun ke-13, sehingga dihitung 10 tahun, Rasul itu berdakwah secara terang-terangan. Ketika ayat Quran, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Inilah salah satu ayat yang menyuruh Rasul itu untuk berdakwah secara terang-terangan. Sehingga tidak ada masalah kalau hadis ini dikatakan 10 tahun di Mekah, maksudnya dakwah secara terang-terangan selama 10 tahun, dan di Madinah selama 10 tahun. Sehingga dikatakan di sini beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala pada usia 60 tahun. Artinya tidak dihitung 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi tadi. Karena mayoritas para ulama sejarah, ulama muarikh itu mengatakan bahwasanya Rasul itu ketika menghadap Allah berusia 63 tahun. 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan 40 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul, sehingga 63 tahun genapnya. Kemudian Ibu sekalian, dikatakan di sini pada akhir hayatnya rambut dan jenggot beliau yang beruban tidak lebih dari 20 helai rambut. Saya ulangi, pada akhir hayatnya rambut dan jenggot beliau yang beruban tidak lebih dari 20 helai rambut. Ini bisa kita pahami Bapak sekalian, di usia 60 tahun, 63 tahun, ibaratnya Rasul itu ubannya masih sangat minim, masih sedikit. Mungkin Bapak yang lebih tahu, ketika usia 60 tahun, kira-kira berapa uban seseorang itu? Berapa kira-kira Pak? Banyak Pak ya? Nyampe 100 Pak? Nanti dihitunglah itu di rumah. Di usia 60 tahun berapa uban kita? Itu udah digabung uban rambut dan dengan uban jenggotnya. Tidak lebih dari 20 helai rambut. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu masih sangat terlihat muda. Masih terlihat muda di usia 60 tahun. Inilah salah satu keindahan Rasul. Tak nampak ompong-ompongnya, itulah bahasa kita kan. Tak nampak orang tuanya, tak nampak kakek-kakeknya. Padahal beliau juga memiliki cucu. Ada Hasan, ada Hussein, gitu kan. Bahkan mungkin kalau kita lihat, ketika kita baca buku sejarah, di usia 60 tahun itu Rasul itu masih siap untuk perang, gitu kan. Mengirim pasukan, masih menjadi jenderal, panglima. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu adalah orang yang kuat. Kuat dalam artian kuat fisiknya, bukan lemah ataupun letoy. Maka Ibu sekalian, bapak-bapak yang kalau masih umur 40 tahun, 50 tahun, jangan kalah. Ini bukti Rasulullah SAW, panutan kita, qudwah kita, masih memiliki jiwa anak muda, baik itu fisiknya maupun batinnya. Itulah Rasulullah SAW. Itu hadis yang pertama tentang postur tubuh Rasulullah SAW. Saya harap Bapak Ibu sekalian, sedikit banyaknya sudah terbayanglah oleh kita, bagaimana tinggi Rasul tadi, kemudian tidak terlalu pendek, bagaimana warna kulitnya, kemudian berapa helai rambut yang putih ketika Rasul itu hendak menjelang akhir ajalnya, wafatnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu sedikit. Hadis yang kedua, hadis ini masih diterima oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bil-tawil wala bil-qasir
hasanal jismi wa kana sya'ruhu laysa biji'nin wala sadtin asmaral launi idza masya yatakaffa. Hadis kedua ini hadis masih tentang postur tubuh Rasul, tapi dari bahasanya yang lain. Apa kata Anas? Rasulullah berpostur tubuh proporsional, ya, sesuai porsinya, ideal, ya kan? Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Jadi ini tadi sudah kita jelaskan. Kemudian tubuh beliau bagus dan menawan. Nah, ini pengakuan daripada Anas bin Malik. Tubuh beliau bagus dan menawan. Artinya elok dipandang, indah ketika dilihat. Menawan, apa kita artikan menawan itu, Pak? Menarik, menarik perhatian. Artinya ketika kita melihat Rasulullah, kita langsung tertarik. Apa namanya? Perhatian kita langsung tertuju kepada Rasulullah SAW. Ada daya pikatnya. Atau kalau mungkin bahasa sekarang kita punya karisma itu ya. Itu sama ya. Ada karisma Rasulullah SAW ketika Rasul itu dilihat oleh para sahabat. Ini pengakuan daripada Anas bin Malik, ya. Padahal beliau memang sudah hidup bersama Rasul 10 tahun lamanya kerja bersama Rasul. Kemudian dikatakan di sini rambut beliau tidak keriting, tadi sudah dikatakan seperti itu, namun tidak lurus kaku, menjuntai dan berwarna gelap kecoklatan, ya. Jika beliau berjalan dengan cepat. Nah, di sini ada yang menarik, dikatakan apabila Rasul itu berjalan, beliau berjalan dengan cepat. Nah, ini indikasi bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah memiliki pribadi yang produktif, gitu kan? Tidak berlehai-lehai, menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Bahkan ketika berjalan pun Rasul itu semaksimal mungkin untuk cepat-cepat kepada sampai tujuannya. Cepat untuk sampai tujuan. Tidak singgah atau tidak lihat kanan kiri, lihat ke atas, lihat ke bawah, memandang. Itulah sifat jalannya Rasul. Bagaimana Rasul itu bisa sampai ke tujuannya dengan secepat mungkin. Karena memang budaya orang-orang dulu memang belum banyak punya kendaraan, Pak. Mau ke sana berjalan, mau ke masjid berjalan, mau silaturahmi berjalan kaki. Sehingga ini ketika Anas melihat Rasul berjalan itu, seringkali dia menampak Rasul itu berjalan dengan cepat. Nanti ada hadis juga mengatakan Rasul itu berjalan seperti Rasul itu turun dari sebuah pegunungan. Artinya saking cepatnya itu seolah-olah Rasul turun dari dataran tinggi ke dataran rendah. Itulah jalannya Rasulullah SAW. Mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah ketika kita berkendara, tapi jangan pula salah pahami, Pak, kan kencang aja dia bawaannya. Ketika mendengar hadis ini langsung naik mobil 80, 90. Kenapa berubah, Bang, katanya? Kau nggak dengar hadis Rasul itu berjalan cepat. Abang pun mau cepat sampai ini. Ya kondisional lah, Pak, kan. Kalau di jalan sepi, jalan lurus, jalan tol, silahkan kita kencang tapi tetap sesuai dengan aturannya. Itulah kira-kira indikasinya. Jangan sampai kita berlehai-lehai berjalan, lenggok kanan, lenggok kiri. Ada kejadian berhenti, apa yang terjadi, semua kita mau tahu, ya. Padahal orang sudah lama untuk menunggu kedatangan kita. Itulah sifat daripada Rasulullah SAW yang harus kita contoh dalam kehidupan kita. Jadi waktu itu. Kemudian hadis yang ketiga, An Abi Ishaq qala sami'tul Barra bin Azib rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini azimal jummah ila syahmati udhunaihi alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Ya. Ini riwayat lain mengatakan bahwasanya Al-Abdi bercerita kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, ia berkata, Syu'bah bercerita kepada kami dari Abu Ishaq berkata, aku mendengar Barra
bin Azib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang berpostur tubuh ideal. Ini riwayat yang lain. Jadi banyak riwayatnya. Kedua bahunya tampak bidang, ya. Kedua bahunya tampak bidang. Bidang artinya mungkin besar gitu kan. Rambutnya yang lebat menutupi daun telinga. Jika beliau mengenakan pakaian berwarna merah, maka tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah minggu depan akan kita bahas lebih detail tentang hadis ini karena waktu yang sudah tidak mungkin kita. Tapi inti daripada ketiga hadis ini, setidaknya kita sudah kenal ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan, bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun secara umum ya. Tetapi ingatlah Bapak sekalian, semakin kita kenal, semakin kita hayati, semakin kita resapi, semakin kita rindukan, insyaallah ya. Tanpa kita minta, tanpa kita berharap, Rasul itu akan datang dalam diri kita. Yakin dan percayalah. Itulah guna kita untuk membaca dan hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rasa cinta kita kepada Rasul sampai akhir hayat kita. Hadanallahu wa iyyakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.